motor matic itu nggak ada apa-apanya kalau tenaga yang dihasilkan dari mesin itu tidak bisa disalurkan ke roda dengan baik. Berarti kita akan bicara masalah kirian. Untuk Yamaha X-Max, mau 2023 yang baru atau yang dulu sama aja. Isinya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan kenapa saya racikannya seperti ini. Pakai sarung tangan dulu. Biar aman, bukan tangan kotor ya. Kalau tangan kotor sih bisa dicuci. Bicara masalah CVT nih. Jadi ada dua poros atau dua as, yang satu itu output dari crank, yang satu itu input untuk masuk ke gearbox. Jadi di sini tuh ada dua puli depan dan puli belakang. Yang depan disebut dengan primer, yang belakang dengan sebutannya sekunder. Kita lihat barang-barangnya seperti apa. Biar mengkilat. Kotor ya, bener ya. Jadi puli depan itu kalau untuk motor saya, dan saya sukanya tuh pakai, ya kebetulan ini pulinya dari TDR ya. Kenapa saya suka yang pakai begini? Saya juga dulu suka bikin yang racikan. Cuman kalau racikan itu kadang-kala karena bukan pabrikan, satu sama yang lain itu dari satu motor ke motor yang lain itu kadang-kadang nggak sama karena proses manufakturnya berbeda. Kalau dilihat dari bentuknya ya seperti ini, primer. Jadi ada dua, itu disebut dengan yang depan yang disebut dengan kipas, biasa pada umumnya teman-teman sebut itu disebut dengan drive face. Sedangkan yang di belakang, yang rumah roller umumnya disebut, ini adalah variatornya. Di sini tinggal si roller. Nah, roller yang saya pakai ini umumnya ya kalau saya pribadi senangnya di 13 gram. Jadi balik lagi ntar ke kira-kira gaya kemudinya, medan perjalanannya, bobot badan seperti ya barang-barang yang kita bawa itu akan berpengaruhi terhadap roller yang kita pakai. Sebenarnya bisa kita lihat dari data dyno. Jadi kalau misalnya ini ada satu contoh data dyno yang teman-teman bisa dilihat. Itu kalau kita lihat by RPM, motor ini kebetulan motor saya ini kan udah bore up 300 cc dan nggak jauh beda juga secara peak performance-nya atau peak torsion-nya. Itu nggak jauh dari 6.000 6.500. Jadi kalau saya senang bikin motor atau racik CVT, itu dimana pas lagi digas itu cepat nyampe ke peak torsion, torsi topnya dari situ diem, nah itu motor pasti laju. Ada satu tambahan nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya akses ke dyno, ini sebenarnya bisa kita lihat di halaman atau situs resminya motornya kita. Nih kalau contohnya ini kayak misalnya Yamaha NMAX nih ya. Ini halaman resminya si Yamaha. Nah, di sini kita bisa lihat nih torsi maksimum itu di 6.500. Jadi teman-teman bisa nyeting roller itu nanti ngejarnya di motor tuh nahan di 6.500. Dan untuk misalnya buat Yamaha yang lain atau Honda yang lain atau motor-motor apapun lah ya, di situsnya biasanya itu ada speknya seperti itu. Jadi lebih gampang untuk teman-teman nyeting rollernya biar motornya enak. Teman-teman tuh banyak yang suka nanya mau di Instagram, mau di shorts gitu ya. CVT saya aku bunyi-bunyi klotok-klotok. Nah ini penyakitnya nih, jatuh lagi. Ini ada 3 plastik yang harganya nggak seberapa sebenarnya. Ini 3 plastik itu biasanya di bagian ini jepitannya itu dia sudah aus, udah habis. Jadi kalau misalnya dia udah habis, itu ntar dia goyang-goyang akan bikin bunyi klotok-klotok. Ganti biasanya selesai masalahnya. Lalu kalau ditanya lagi kenapa pakai barang TDR? Kalau untuk roller saya senangnya itu, bahkan saya dulu sempat pakai yang 14 gram cukup lama. Sampai terakhir saya bosan, saya turun ke 13 gram. Itu dikeluarin, dibersihin, bisa dikatakan nggak cacat, jadi hampir kayak baru ya. Nah ini bagian dari variator, hidupnya tuh di depan sini, lalu ini drive face, lalu ada asnya. Ini asnya yang tadi masuk ke bagian sini, dan ada satu bagian penting yang ini sebenarnya adalah bagian dari tuning. Ini ada sebuah washer atau yang disebut dengan ring, nanti kita taruh di sini. Oke, sekarang kita ngomong ke bagian belakang dulu. Bagian belakang itu ada ada beberapa part ya. Kalau kita bilang ini belakang itu adalah sekunder. Sekunder yang saya pakai di sini adalah yang disebut dengan secondary sliding sieve, kebetulan dari TDR. Beberapa video yang lalu saya udah sempat bahas ini. Jadi kalau mau lihat detailnya bisa lihat di sana. Cuman isinya di dalamnya ini saya pakai per 20% karena motor saya di 300 cc. Kalau motor teman-teman masih ya 250 cc atau standaran, mainnya kalau di X-Max itu di 15% yang warnanya kuning. Jangan yang lebih keras. Kasih dia juga 18 sama 20% ya. Tapi janganlah. Jadi biasanya kalau masang, kalau teman-teman sering lihat juga yang dipasang itu adalah bagian belakang terlebih dahulu. Lalu, oh ini dia. Ini
V-belt, bukan fan belt. V-belt. Kadang-kadang ada yang nulis VAN belt. Bukan fan. Kata dasar fan belt itu karena dasarnya dulu itu dipakai di mobil untuk menggerakkan kipas. Kipas itu fan. Jadi orang-orang akhirnya nyebutnya fan belt. Padahal ini V-belt karena bentuknya V. Kalau teman-teman lihat ini dari samping sini bentuknya V. Jadi setiap kali bongkar pasang, bersihkan dengan air dan juga lihat kondisinya masih bagus atau enggak. Kalau misalnya udah jelek ya diganti. Pemasangan sih pada dasarnya simpel-simpel aja, gitu-gitu aja. Kita pasang di bagian belakang. Nah, ayah, ibu kakak banyak yang jatuh kan? Gimana dong kan? Baru ragan nih, kenapa ikan? Gagan tuh di belakang kamera tuh. Yang video kemarin dia nongol mulu ya. Hari ini dia nggak nongol kayaknya. Nongol nggak? Oh nggak. Ngomong mulu tapi kayaknya ini nggak sponsor ya, minum doang kan? Minum kan? Oke. Bukan oke, buruan ini, cepetan. Ini ambil lu, enggak nih. Nggak sponsor. Mau gorengan nggak? Oke. Ini, mau gorengan nggak? Sekalian gorengan atau mau dibawa semua? Enggak. Ah, enggak. Satu aja. Harus jangan minyak kan kameranya ya. Terima Ya, kasih. Iya. Nongol juga dia. Haus juga. Kayak variator. Ini variatornya ini. Ini tuh ada ring di dalam sini nih. Nah, ya. Ya urutannya sih gitu-gitu aja ya. Lalu kita pasang, biasanya dikasih grease dulu. Ini udah dikasih grease duluan di bagian dalamnya. Nah. Ini ring yang tadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk tuning. Ring yang dimaksud itu adalah kalau sekiranya belt ini nggak serata atau sedikit keluar, masih terlalu dalam, ring tadi ditambahin di bagian depan. Kalau ini udah pas banget ya. Jadi kalau misalnya nanti ringnya nggak ditambahin, ini masih ke dalam, tarikan bawahnya cenderung kurang enak. Tapi kalau kebanyakan terlalu keluar juga, ya bahaya juga sih. Bahayanya karena memang nanti beltnya tidak terlalu banyak ngegigit ke puli belakang, bisa selip. Nah ini kalau lagi pasang tuh, pastikan ini beltnya benar-benar longgar, jangan sampai kejepit sama si dry face-nya. Kalau kejepit nanti dia cenderung akan longgar tuh. Cenderung akan longgar, ntar jadi masalah. Ada ring. Dan kita pasang baut utamanya. Nah, ini harus bisa longgar gini nih. Kalau misalnya dia kejepit ya nggak bisa longgar. Nanti pas lagi main-main, ini baut ngelonggarin, celaka di jalan. Mana barangnya ya? Ini sekarang kita kencengin depannya. Ini bisa dibantu dulu dengan kunci ini ya, kunci impact. Cuman tetap aja untuk pas saat kita kencengin bagian depan, kita gunakan kunci torsi. Nah, kunci torsi ini ya kalau untuk puli TDR ini ada kunci apa nih? Tracker khusus ya. Nah, ini untuk bagian depan. Untuk bagian depan ini torsinya kalau misalnya teman-teman nanya berapa sih gitu. Ada di buku Yamaha, bisa nyari di internet. Saya kasih tahu ini spek kunci torsinya adalah 120 Nm untuk yang depan. Sebisa mungkin ya ditorsi sesuai spesifikasi. Soalnya pakai kunci impact juga tidak menjanjikan bahwa itu sudah kencang. Oke. PR-nya bagian belakang ini saya nggak punya trackernya. Jadi biasanya ini kalau dikencengin ya akhirnya dikencengin ya sedapatnya kunci torsi aja. Kencengin ya secukupnya. Dan yang belakang itu nggak perlu kenceng-kenceng banget. Ya nggak kan? Sering dol ya? Ya. Nah, nggak perlu kenceng-kenceng amat. Ini udah terakit. Jadi bagian depan sama belakang ini memang racikan TDR punya. Yang harus diperhatikan itu adalah setelannya tadi, yaitu balik lagi ke roller, per. Per ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita pakai per yang terlalu keras, ini kan 20% ya. Kalau misalnya teman-teman motornya masih standar yang dia pakai, insya Allah ngegerung, tenaga atasnya nggak dapat, top speednya nggak dapat. Saya senang akselerasi, tapi saya juga butuh top speed karena pada dasarnya saya senang touring. Jadi kalau teman-teman lihat video minggu kemarin di mana saya mainan brake pump, saya pergi dari Bandung ke Jogja berdua sama Ratski dan ya kita mainnya atasan karena di Denlos tuh enak atasan. Ratski dapat 140-an kalau nggak salah. Harusnya bisa lebih sih, cuman dengan faktor cuaca dan lain-lain cuma 140. Kita rakit dulu. Nah, part CVT yang saya tadi pasang di motor ini berlaku juga untuk
NX Max Connected 2023 yang terbaru. Jadi sama barangnya plug and play. Jadi kalau teman-teman lagi mau ngoprek yang lama atau yang baru, barangnya sama. Jadi kalau teman-teman mau lihat detail dari, wih saya mau makan gorengan bener itu. Kalau teman-teman mau lihat detail dari produk-produk yang saya bahas tadi, teman-teman bisa main langsung ke kolom deskripsi. Di situ ada informasi produknya dan teman-teman bisa beli langsung juga. Terima kasih buat semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel saya dan nongkrongin channel saya. Kalian semua luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting 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 agar teman-teman notifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Dan khususnya saya butuh input atau masukan dari teman-teman, kira-kira mau bedah masalah apa aja di motor untuk short ataupun untuk video panjangnya biar kita sama-sama sharing ilmu dan pengalaman kita di motor. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Turun dulu. Ini gua baru nemu nih. Jadi cireng pakai tahu. Namanya apa ya? Renghu gitu ya? Cireng tahu renghu. Menarik kan, mau nggak? Enggak, cuma banyak. Renghu.